teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Video kali ini merupakan video lanjutan mengenai tokoh dan penemuan. Kita akan lanjut menggali informasi tentang roda. Nah teman-teman, tanpa roda benda-benda ini tidak bisa berjalan, seperti sepeda, motor, mobil, delman, gerobak, dan alat-alat transportasi lainnya. Yang berikutnya, manfaat penemuan roda bagi kehidupan manusia. Kita sekarang berada pada zaman yang dimudahkan oleh banyak penemuan. Salah satunya adalah penemuan roda. Dengan penemuan roda, kita dapat mengangkut beban dengan mudah. Kita juga dapat menempuh perjalanan jauh dengan mudah. Tidak halnya dengan manusia zaman dulu, mereka memanggul beban berat dengan susah payah. Mereka juga menempuh perjalanan jauh hanya dengan berjalan kaki. Penemuan roda membuat jarak antar tempat di belahan dunia dapat ditempuh dengan cepat dan mudah. Beban berat dapat diangkut dan dipindahkan dengan mudah pula. Pada penemuan selanjutnya, penemuan roda sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Hasil produksi dapat didistribusikan dengan cepat dan mudah. Hasil pertanian juga tidak akan membusuk di perjalanan. Barang industri tidak akan mudah rusak di jalan karena penggunaan sarana transportasi yang mudah disesuaikan dengan barang yang diangkut. Menurut berbagai penelitian, artefak roda paling tua ditemukan di Mesopotamia yang telah digunakan kendaraan sekitar tahun 3000-an sebelum Masehi. Konon, roda dibuat dengan menggunakan mesin pemintal. Pembuatan roda juga dilakukan di Tiongkok, Arab, Eropa, dan tempat-tempat lainnya. Pada mulanya, roda dibuat dalam bentuk sederhana, berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, berupa roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, dan juga roda berjari-jari. Pada perkembangan selanjutnya, bagian tengah roda kemudian diganti dengan besi agar lebih kuat. Berikutnya, bentuk roda semakin berkembang hingga tahun 1839, Charles Goodyear berhasil menciptakan roda yang disebut ban, yang terbuat dari karet, sehingga lebih kuat dan lebih tahan goncangan maupun gesekan dari permukaan jalan. Kemudian, pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara. Perkembangan selanjutnya, roda dibuat dalam berbagai jenis dan ukuran, disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan yang digunakan pun cukup beragam, mulai dari besi, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah teman-teman, ini dia dua tokoh dalam penemuan roda dan perkembangan roda, yaitu Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Mereka merupakan dua tokoh yang berperan dalam penemuan serta perkembangan yang terjadi pada roda. Yang berikutnya, yuk kita simak teks mengenai penemuan televisi. Televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Televisi menjadi alat menyalurkan informasi ke masyarakat. Siapakah penemu televisi? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Ia lahir 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Berikutnya, Baird menerima pendidikan di Technical College Royal dan Universitas Glasgow. Karena kesehatannya yang buruk, maka ia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia Pertama. Akhirnya, ia memilih posisi sebagai seorang insinyur listrik. Selanjutnya, John Baird fokus pada dunia elektronik. Setelah Guglielmo Marconi menemukan gelombang demonstrasi radio, ternyata bisa digunakan untuk mengirim sinyal audio. Baird percaya
bahwa dari sinyal yang sama itu, manusia juga bisa mengirim sinyal visual. Ia pun memulai impiannya itu dengan membuat sebuah desain. Pada tahun 1923, ia berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak beberapa lama, ia berhasil mengirim citra kasar melalui transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada tahun 1927, ia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow, dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Saat itulah John Logie Baird tercatat sebagai penemu televisi pertama. Sekarang, televisi dapat dikatakan barang wajib yang ada di setiap rumah. Dengan televisi, kita dapat mengetahui perkembangan dari negara di seluruh penjuru dunia. Televisi merupakan penemuan besar yang mampu mengubah dunia. Nah, teman-teman, apakah ada kalimat tidak efektif dalam teks mengenai penemuan televisi tadi? Untuk mengetahuinya, kita harus paham dulu apa itu kalimat tidak efektif. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Mengenal kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. 2. Penggunaan kata bentukan beserta maknanya. 3. Penggunaan dua konjungsi yang semakna. 4. Penggunaan subjek yang berlebihan. Itu dia pengertian dari kalimat tidak efektif. Perhatikan contoh berikut agar kalian lebih memahaminya. 1. Penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contoh, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Kalimat di atas harusnya dirubah menjadi kalimat berikut. Tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Karena merupakan dan adalah merupakan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh yang berikutnya, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Kalimat di atas harusnya diubah menjadi kalimat berikut. Suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Karena kalimat sangat dan sekali itu memiliki makna yang sama. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Kalimat di atas harusnya diubah menjadi kalimat berikut. Pertemuan itu dihadiri para pejabat. Contoh kedua, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Kata di atas seharusnya diubah menjadi kalimat berikut. Kita harus saling menolong dalam kesulitan. Yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Contoh, meskipun sakit, namun Dito tetap ke sekolah. Kalimat di atas seharusnya diubah menjadi kalimat berikut. Meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Karena kalimat meskipun dan namun merupakan kalimat yang memiliki makna yang sama. Contoh yang kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Kalimat di atas harusnya diubah menjadi kalimat berikut. Ibu memasak, kemudian mencuci baju. Karena kata setelah dan kemudian merupakan kata penghubung yang memiliki makna sama. Yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Contoh, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Kalimat di atas harusnya diubah menjadi kalimat berikut. Mita menulis cerpen setelah membaca cerita Tommy. Jadi cukup menggunakan satu subjek yaitu Mita. Tidak seperti yang dicontohkan di atas menggunakan dua subjek. Contoh yang kedua, saya berdoa sebelum saya makan. Kalimat di atas harusnya dirubah menjadi kalimat berikut. Saya berdoa sebelum makan. Cukup menggunakan satu subjek berupa saya dalam kalimat tersebut. Yang berikutnya, yuk kita simak teks mengenai asal-usul lampu lalu lintas.
Orang yang pertama kali menemukan lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan. Penemuan ini diawali ketika ia melihat tabrakan antara mobil dengan kereta kuda. Ia kemudian berpikir cara menemukan suatu pengaturan lalu lintas yang lebih aman dan juga efektif. Sebenarnya sudah ada pengaturan lalu lintas dengan sinyal stop and go, tapi masih memiliki kelemahan, yaitu tidak terdapat interval waktu bagi pengguna jalan, sehingga masih banyak terjadi kecelakaan. Morgan menciptakan lampu lalu lintas yang berbentuk huruf T. Rambu-rambu ini terdiri atas 3 lampu, yaitu sinyal stop ditandai dengan lampu merah, go ditandai dengan lampu hijau, dan posisi stop ditandai dengan lampu kuning. Lampu kuning ini memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau berhenti. Pada tahun 1923, Gareth Morgan mematenkan alat sinyal lampu lalu lintas. Manfaat penemuan Morgan dapat dirasakan sampai sekarang. Adanya lampu lalu lintas, kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Berikutnya, perkembangan lampu lalu lintas. Pada tanggal 10 Desember 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di bagian luar gedung Parlemen Inggris oleh J.P. Knight. Lampu tersebut berbentuk seperti semapur dan menggunakan tenaga gas. Selanjutnya, pada tahun 1912, lampu lalu lintas modern ditemukan di Amerika Serikat. Salt Lake City menemukan lampu lalu lintas pertama yang dijalankan dengan tenaga listrik. Pada tanggal 5 Agustus 1945, America Traffic Signal Company memasang sistem lampu sinyal di 2 sudut jalan di Ohio. Pada tahun 1917, lampu lalu lintas pertama dijalankan saling berhubungan satu sama lain. Interkoneksi antar lampu ini dijalankan pada 6 persimpangan yang dikontrol secara bersamaan dengan tombol manual. Pada awal tahun 1920, lampu lalu lintas dengan 3 warna pertama, merah, kuning, dan hijau dibuat oleh seorang petugas polisi, William Potts, di Detroit, Michigan. Pada bulan Maret 1922 diperkenalkan lampu lalu lintas pertama yang dioperasikan secara otomatis di Houston, Texas. Berikutnya, pada tahun 1923, Gareth Augustus Morgan mematenkan alat sinyal lampu lalu lintas. Setelah itu, pada tahun 1977, lampu lalu lintas pertama dioperasikan di Wolverhampton, Inggris. Memahami perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komputer merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang membawa luar biasa bagi dunia. Lalu, siapakah penemu komputer? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Penemu komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, merupakan salah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya bidang komputer. Mesin penghitung ditemukan oleh Charles Babbage 179 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London pada tanggal 26 Desember 1791. Pada tahun 1821, ia menciptakan Difference Engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Kemudian di tahun 1832, ia mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik. Mesin ini dinamakan Analytical Engine. Babbage meninggal di rumahnya di London pada tanggal 18 Oktober 1871. Yang berikutnya yaitu penemuan pensil. Orang yang pertama kali menemukan pensil dengan campuran bubuk grafit dan tanah liat adalah seorang insinyur dari Paris yang bernama Nicolas Jacques Conte.
pensil grafit ini gampang sekali patah. Akhirnya, ia membuat pensil dari campuran bubuk granit dengan tanah liat yang dilapisi kertas dan kayu. Ia juga membentuk campuran itu menjadi batang dan membakarnya dalam perapian. Hasilnya, pensil menjadi lebih nyaman dan mudah digunakan. Pada abad ke-19, pensil menjadi bisnis industri besar. Sampai ke abad 20, anak-anak sekolah masih menggunakan pensil sebagai alat tulis. Nah, teman-teman, ini dia tokoh penemu pensil serta pensil pertama yang ia buat. Nah, teman-teman, yuk kita jawab beberapa soal ini untuk mengulas kembali materi yang telah kita pelajari. Soal nomor 1. Dampak negatif dari terlalu banyak menonton televisi adalah A. Rajin beribadah, B. Rajin beraktivitas, C. Malas beraktivitas, D. Rajin bernyanyi. Jawaban yang sesuai adalah C. Malas beraktivitas. Soal nomor 2. Bagi profesi ini, penemuan alat perekam sangat bermanfaat, yaitu A. Guru, B. Petani, C. Supir, D. Wartawan. Jawaban yang sesuai adalah D. Wartawan. Ia membutuhkan alat perekam untuk merekam suara dari seseorang yang ia wawancarai. Soal nomor 3. Contoh kalimat tidak efektif karena menggunakan subjek yang berlebihan adalah A. Setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. B. Saya berdoa sebelum saya makan. C. Pertemuan itu dihadiri para pejabat. D. Suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Jawaban yang sesuai adalah B. Saya berdoa sebelum saya makan. Pada kalimat ini terdapat dua subjek, yaitu saya. Seharusnya subjek yang digunakan cukup dengan menggunakan satu subjek. Soal nomor 4, karena tidak puas terhadap penggunaan pensil grafit yang tidak praktis dan menyulitkan, Insinyur Nicholas Jacques Conte membuat pensil A. Dari campuran bubuk granit, B. Dari campuran bubuk granit dan tanah liat, C. Dari campuran bubuk granit dan tanah liat yang dilapisi kertas, D. Dari campuran bubuk granit dengan tanah liat yang dilapisi kertas dan kayu. Jawaban yang sesuai adalah D. Dari campuran bubuk granit dengan tanah liat yang kemudian dilapisi dengan kertas dan kayu. Soal nomor 5. Cermati kalimat ini. Meskipun sakit, namun Dita tetap berangkat ke. Kalimat di atas tidak efektif karena tidak hemat dalam menggunakan A. Subjek kalimat, B. Objek kalimat, C. Kata hubung, D. Kata bentukan. Jawaban yang sesuai adalah C. Kata hubung. Meskipun dan namun merupakan contoh kata hubung yang semakna. Soal nomor 6. Para hadirin dipersilakan menempatkan tempatnya masing-masing. Agar kalimat di atas menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan ialah A. Para, B. Hadirin, C. Dipersilakan, D. Masing-masing. Jawaban yang sesuai adalah A. Para. Oke teman-teman, segitu dulu video lanjutan kita hari ini mengenai tokoh dan penemuan. Sampai ketemu di video berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video. Bye-bye.